Jadi gereja dulu menafsirkan bahwa yang menahan itu adalah Kristen atau gereja, lalu mereka disingkirkan dan diangkat rapture. Namun realitas yang terjadi, yang menahannya adalah seorang Donald Trump yang tidak kenal kompromi terhadap kejahatan, dan dia disingkirkan. Kita bisa melihat bagaimana Pilpres Amerika kemarin ya, penuh dengan skandal ya. Jadi kemungkinan besar masa tribulasi akan terjadi pada masa kita. Setelah masa tribulasi terjadi, barulah rapture akan terjadi. Hey guys, bertemu lagi dengan satu speaker. Seperti janji saya beberapa hari yang lalu bahwa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan kepada saya. Baik, kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Adrian Yoga, apakah perbuatan jahat manusia termasuk rencana Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Mungkin pertanyaan ini agak lucu ya jika Anda mendengarnya. Cuman jika Anda masuk di dalam pengajaran dari kelompok reform ya, terus terang aja lah reform gitu. Mereka memiliki banyak teori-teori predestinasi, teori ini gitu. Jadi muncul satu teori bahwa semuanya itu telah direncanakan oleh Tuhan. Semuanya, baik musibah, malapetaka, kematian, semuanya itu dari Tuhan. Nah, jadi sebenarnya tidak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Jadi itu kata kunci. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Namun mengapa kemudian menjadi tidak baik? Nah, karena iblis telah merusak apa yang baik itu dengan mengajak manusia untuk melakukan dosa. Dicantumkan, iblis tidak bisa merusak dunia. Yang bisa merusak dunia adalah manusia. Nah, jadi karena iblis tidak bisa merusak dunia, maka dia membujuk manusia untuk melakukan kerusakan itu. Jadi kuncinya ada pada manusia itu sendiri. Apakah mereka mau menerima ajakan iblis atau menolaknya, begitu. Joy S video, saya mempunyai saudara perempuan. Dia Kristen dan cowoknya Islam. Saudara saya sudah kawin dengan cowok tersebut dan dia menukar agamanya dari Kristen ke Islam semata demi cinta. Apakah dia akan masuk? Jadi firman Tuhan mengatakan hubungan yang sehat adalah orang beriman harus menikah dengan orang beriman juga gitu. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, apalagi jikalau sampai itu bisa menggeser keimanannya. Jika dia tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah juru selamat Tuhan, bagaimana? Jadi dia harus bertobat dan menerima Yesus kembali sebagai Tuhan dan juru selamatnya, baru dia akan selamat. Saya tahu ini adalah sebuah dilema ya, karena ada salah satu yang akan menjadi korban gitu, terutama keluarga begitu. Tapi jika dia memikirkan keselamatannya, ya saya rasa tidak ada jalan yang lain. Dia harus menempuh cara ekstrim, dan saya himbau dia untuk meminta kekuatan daripada Tuhan agar diberikan pertolongan agar bisa keluar dari kekelaman itu. Wisdom Butar-Butar, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan saya,
apakah persembahan persepuluhan itu merupakan kewajiban umat Kristen? Terima kasih Tuhan Yesus kata. Salah perpuluhan ya. Terus terang saya kurang berani menjawab ini gitu, karena kalau saya jawab banyak teman-teman hamba Tuhan akan marah pada saya. Jadi ini saya minta maaf tidak bisa saya jawab ya. Namun pesan saya, lakukanlah segala sesuatu dengan iman, bukan dengan keterpaksaan. Lalu dari anak-anak, saya mau bertanya tentang harga yang harus dibayar sebagai seorang nabi. Apa saja ya? Dan apa bedanya dengan harga yang harus dibayar dengan pengikut Kristus atau hamba Tuhan selain dari nyawanya? Pada dasarnya, nabi sama saja dengan orang percaya ya, orang percaya lainnya atau hamba Tuhan. Karena arti nabi sebenarnya adalah arti Allah atau hamba Tuhan. Misalnya perspektifnya di sini bukanlah hamba Tuhan biasa-biasa, tetapi hamba Tuhan yang penuh kuasa. Dan tugas seorang nabi pada dasarnya adalah bernubuat. Lalu dari bernubuat lalu melakukan mujizat yang lain. Jadi nubuatan itu adalah pintu menuju semua kuasa. Dan apakah harga yang harus dibayar? Harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang nabi adalah, jika kita baca pada Matius dikatakan bahwa Yesus berkata, jika engkau ingin sempurna, juallah segala milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Jadi selalu mengenai harta guys, selalu mengenai harta. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga lah hatimu berada. Jadi kumpulkanlah hartamu di surga, di mana ngengat tidak akan bisa memakannya. Jadi mungkin Anda mengira kok terdengar seperti materialistis begitu. Bukan, ini masalah hati. Hati Anda harus fokus kepada Tuhan. Dan kehidupan seorang nabi adalah kehidupan yang ekstrim. Imannya harus radikal. Jadi dia hanya bergantung kepada Tuhan saja. Jikalau dia memiliki banyak harta, maka bagaimana dia akan bisa melatih imannya? Dia harus tetap bergantung kepada Tuhan. Jikalau dia mapan, jikalau dia memiliki banyak persediaan, bagaimana dia akan bisa tetap bergantung kepada Tuhan? Sebab dia memiliki banyak harta gitu. Dan Yesus mengatakan, jualah segala milikmu. Nah, di dalam gereja, siapakah imannya yang paling sempurna kalau bukan seorang nabi? Karena itu mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, karena iman mereka sudah sempurna. Pendeta imannya belum sempurna, pastor imannya belum sempurna. Mengapa? Karena mereka masih kedagingan gitu. Jadi karena mereka kedagingan, mereka tidak bisa melakukan mujizat, mereka tidak memiliki kuasa itu. Ya mungkin doanya kadang dijawab, tapi mungkin kebanyakan tidak akan dijawab guys. Tapi seorang nabi, dia adalah seorang yang penuh kuasa. Bagaimana dia bisa memiliki kuasa itu? Tentu ada harga yang harus dibayar, yaitu tadi. Jadi itu adalah salib bagi dia, karena dia akan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan adalah majikan dia yang akan memberi dia makan. Anda ingat bagaimana Nabi Elia? Nabi Elia saja harus meminta makanan pada seorang janda tua di Sarfat. Berikanlah kepadaku makanan begitu. Nah, jadi hari-harinya adalah hari-hari supranatural, hari-hari keajaiban. Itulah ciri kehidupan seorang nabi. Sementara itu saja ya, karena pembahasan mengenai nabi agak panjang gitu guys ya. Lalu pertanyaan berikutnya dari World Exciting Civilization. Salam, kalau boleh tahu Bapak berlatar belakang gereja atau teologi atau aliran apa gitu? Kalau saya itu universal guys, atau oikumene gitu. Saya tidak terhalang lagi sama doktrin atau aturan-aturan
buatan manusia gitu ya. Ada Katolik, Protestan, Pentakosta, karismatik, apostolik, segala macam. Saya tidak itu lagi gitu. Pokoknya apa yang Tuhan Yesus katakan itu yang saya imani gitu. Jadi saya tidak terhalang lagi dengan doktrin buatan manusia. Tapi dari kecil saya diasuh dari gereja karismatik, aliran karismatik, dan sekolah teologi di STT Betel ya. Jadi jelas ya. Jadi ketika orang bertanya, ini urapan Roh Kudus, saya bisa dengan tegas mengatakan itu bukan urapan Roh Kudus, karena saya dibesarkan di sana, jadi saya tahu betul. Oke, lalu pertanyaan berikutnya dari Winner Sinaga. Saya posisi di Medan. Dimanakah saya bisa jumpain gembala Tuhan yang punya karunia Tuhan? Saat ini saya di jalan yang salah. Saya rasa saya sudah menerima kuasa kutuk. Jadi saya ingin melepaskan semua pergumulan. Saya rasa semua hamba Tuhan dari karismatik bisa melayani ini ya. Jadi saran saya Anda cari saja gereja karismatik dan Anda cerita persoalan Anda bahwa Anda mengalami hidup saat ini seperti kena tulah atau kena kutuk, agar bisa didoakan, dilepaskan gitu. Yang bisa melayani tentu dari gereja karismatik saya rasa ya. Jadi saran saya Anda cari saja gereja karismatik, misalnya GBI gitu ya, GBI, lalu Anda minta dilepaskan di sana. Atau kalau Anda di Medan ya, di Medan itu paling terkenal mengenai kuasa atau urapan tuh saya lah GKI ya, GKI Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Gereja ini memang agak ekstrim ya, agak ekstrim gitu. Namun masalah urapan Anda tidak usah ragukan gitu. Dan jika Anda memang benar-benar butuh pelepasan roh jahat, menurut saya lebih tepat ke sana ya. Karena gereja GKI itu pusatnya di Medan. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya dari Ngaseri Bang nak bertanya, macam mana? Ini orang Malaysia atau apa ya? Bang, macam mana nak bezakan nabi palsu yang membawa firman Tuhan tapi tidak melakukan mukjizat? Adakah orang macam ini? Kalau disebut nabi, tentu harus yang melakukan mukjizat ya. Karena kata nabi atau profet tugasnya adalah profesai, bernubuat. Jadi inilah masalah pelayanan supernatural, bukan pelayanan biasa-biasa misalnya seperti khotbah, mengajar gitu. Jadi kalau dikatakan nabi tentu harus yang mengenai kuasa ya, mengenai pelayanan supernatural. Oke, baik. Demikian saja yang bisa saya jawab untuk sesi pertanyaan kali ini. Semoga bisa sedikit mencerahkan Anda. Dan jika Anda ada pertanyaan yang lain, silakan Anda tuliskan di kolom komen atau nanti akan saya buat lagi di tab komunitas. Silakan Anda tanyakan di situ agar lebih rapi pertanyaannya sehingga saya bisa lihat semua gitu, lebih terorganisir. Jadi demikian saja video kali ini. Thank you for watching and don't forget to subscribe. God bless you guys.